Apa kabar semuanya? Gak kerasa ya, seminggu lagi kita akan menghadapi pekan akhir sekolah. Udah mulai musim hujan juga nih, harus jaga kesehatan. Semoga semuanya dikasih kesehatan jasmani dan rohani dan kelancaran waktu nanti menjalankan pekan akhir sekolah. Tapi tetap ya, jangan lupa belajar. Hari ini masih membahas pelajaran kelas 6 SD. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia tentang teks laporan observasi dan teks eksplanasi. Apa sih teks laporan observasi? Observasi itu pengamatan ya, jadi sinonim kata observasi itu pengamatan. Pengertian teks laporan hasil pengamatan atau observasi secara umum adalah teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks laporan hasil observasi, naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan dengan melakukan peninjauan atau pengamatan terlebih dahulu. Pada teks laporan hasil observasi ada yang namanya kesimpulan laporan hasil observasi atau pengamatan. Kesimpulan laporan hasil pengamatan adalah pendapat akhir yang dilaporkan dari kegiatan pengamatan. Kesimpulan tersebut dibuat setelah selesai membuat laporan dari hasil pengamatan. Tujuan dari kesimpulan laporan hasil pengamatan adalah menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan. Langkah membuat kesimpulan laporan hasil observasi yaitu yang pertama, membaca teks laporan hasil pengamatan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan info-info penting yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, menentukan objek, waktu, tujuan, dan tempat pengamatan. Yang keempat, mengetahui inti hasil pengamatan. Yang kelima, menyusun kerangka penulisan. Dan yang keenam, menuliskan kesimpulan laporan hasil pengamatan. Ini ada contoh teks laporan observasi ya. Bacalah kutipan teks berikut. Perkembangan hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu. Dari teks laporan di atas kita dapat menarik kesimpulan laporan hasil pengamatan. Jadi kesimpulan laporan hasil pengamatan dari teks tersebut berisi tentang perkembangan hidup kupu-kupu. Laporan tersebut lebih menjelaskan tentang pergantian atau metamorfosis perubahan kupu-kupu dari mulai telur, lalu ulat, kemudian kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Sampai sini paham? Selanjutnya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam atau sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi memiliki dua struktur yang terdiri dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang hal yang ingin disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Deretan penjelasan merupakan penjelasan lebih rinci apa yang disampaikan. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum dan deretan penjelas, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, memiliki hubungan sebab dan akibat. Berikut contoh teks eksplanasi. Bacalah teks eksplanasi berikut ini. Pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat menjadi penyebab gempa bumi. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat.
Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Teks eksplanasi tersebut membahas tentang penyebab dan akibat dari gempa bumi. Dijelaskan pada awal paragraf tentang penyebab terjadinya gempa bumi, kemudian di bagian akhir paragraf menjelaskan tentang akibat dari terjadinya gempa bumi. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.